bertabrakan dengan apa namanya targetnya, yaitu tungsten, maka dia akan terjadi sinarix, ya, sinarixnya. Nah, ini makanya dibuat miring ya, dibuat miring itu agar pantulannya itu ke bawah. Kalau dia rata, otomatis nanti pantulannya kembali lagi ke sini kan, gitu ya, ke bawah dan menghasilkan sinarix. Oke ya, jadi fungsi tabung itu adalah konversi energi, otomatis energi kinetik menjadi energi sinarix dan panas. Tapi perlu kita tahu bahwa sebenarnya yang menjadi sinarix itu hanya sekitar 1% saja. Jadi energi lainnya nanti berubah ke panas. Jadi tabungnya itu harus sangat kuat. Terus bedanya apa sama apa namanya? Sama yang rotating, ya mirip saja. Cuma yang rotating itu di sini dikasih rotor. Rotor itu kayak dinamo, jadi dia bisa terputar. Tapi dihubungkan ke ini tungsten atau apa anodannya yang terbuat dari tungstennya. Nah ini kan kayak gini ya. Kalau saya naik panasnya di sini saja kan makin lama makin panas. Kalau lemaknya besar banget, otomatis ini akan sangat panas. Maka dia berputar kan sini habis ini kena sini. Jadi kayak gantian lah mudahnya ini. Jadinya mudahnya dengan sederhana, prinsip sederhana yaitu diputar kayak gitu. Otomatis nanti ketahanan terhadap panasnya lebih baik. Jadi otomatis yang rotating itu kita bisa menambahkan MA-nya atau arusnya, gitu ya. Jelas ya? Jelas ya. Oke, terus apa lagi? Udah ya, kalian jelas di sini ini sama aja. Jadi kalau yang di ini keluar elektronnya bukan dari tengah ya, tapi dari bawah ini. Ini filamentnya. Dia memancarkan apa namanya elektron. Kemudian elektronnya menabrak disk yang sebelah ini. Tapi nanti dia berputar bang, jadi gantian. Dan nanti akan menghasilkan sinarix. Oke, disknya itu harus terbuat dari apa? Ini pernah saya terangkan juga sebelumnya. Jadi disknya itu dia harus bahan yang punya Z-nya itu dari nomor atom. Yang nomor atomnya tinggi. Jadi kalau dia semakin tinggi sebenarnya Bremsstrahlungnya akan terbuatnya lebih banyak. Tapi selain tinggi dia harus kuat terhadap panas. Karena tadi panasnya besar sekali ya. Gitu. Nah, bahan yang sering dipakai itu adalah tungsten. Karena tungsten itu termasuk tinggi, yaitu sekitar 70-an apa namanya Z-nya atau nomor atomnya. Tapi dia juga kuat suhu tinggi sampai 3.400 derajat Celcius. Pertanyaannya mungkin selain tungsten ada nggak bahan yang apa namanya Z-nya lebih tinggi atau banyak ya? Tentu banyak. Cuma beberapa bahan yang tinggi itu dia nggak kuat panas. Jadi kalau dipanasin dia mudah meleleh. Oke, jelas ya. Intinya ada beda potensial dari negatif sama positif. Dan di negatif itu menghasilkan awan elektron. Tapi kan ada beda potensial, maka kan ditarik ke positif anoda. Kemudian dia menabrak target yang terbuat dari bahan tungsten. Kemudian terjadi sinarix, gitu ya, terjadi sinarix. Oke, komponen tabung sinarix yang pertama adalah rumah tabung atau tube housing. Di dalamnya itu ada minyak pendingin, ya minyak pendingin dan fungsinya untuk mendinginkan. Jadi karena panas banget maka dia harus didinginkan. Ya, kemudian ada window itu ya jendela ya kayak pintu lah. Artinya dia yang apa ya? Ini loh, nah ini windownya itu sini. Artinya tempat dibukanya agar apa ya? Sinarix yang terbentuk itu keluar.
biar keluarnya itu hanya lewat jendela saja. Tapi lainnya jendela kan ada tembok kan, temboknya itu berarti dia tidak menerobos. Oke, kemudian ada filter. Nah, filter itu digunakan sebenarnya dia nanti filternya itu digunakan untuk memisahkan panjang gelombang yang kita inginkan. Jadi yang dihasilkan oleh sinar X itu kan variatif ya. Energinya dari sekian sampai sekian. Otomatis itu diwakilkan dengan lambdanya atau panjang gelombang. Kalau panjang gelombang tinggi ada yang sedikit rendah gitu ya. Nah, kita butuhnya sinar X itu butuh yang energinya tinggi. Jadi energi tinggi itu berarti panjang gelombangnya pendek, tapi frekuensinya tinggi ya, otomatis frekuensinya tinggi, tapi panjang gelombangnya pendek. Nah, nanti ada filter. Jadi kalau yang panjang gelombangnya besar-besar atau yang panjang-panjang itu tidak diloloskan. Jadi yang keluar itu hanya yang panjang gelombangnya pendek atau yang energinya besar. Oke, kemudian ada instruksi terbuat dari tabung kaca hampa udara di dalamnya ada katoda dan anoda. Gitu ya. Kenapa harus hampa udara? Ya, karena ini kan elektronnya dari sini ke sini. Oke, sini ke sini otomatis nanti setelah tabrakan di sini kan ada banyak terjadi ya, terjadi eksitasi bisa kemudian. Tapi kalau di sini ada atom-atom lain, ada oksigen, ada macam-macam, otomatis elektronnya sebelum sampai sini akan bertabrakan dengan senyawa-senyawa yang ada di sini, entah udara, entah apa gitu. Nah itu nanti bisa terjadi ionisasi dan sebagainya. Jadi kalau mengganggu adanya sinar X-nya, memang dia harus dikosongkan. Jadi meski ini kan ada udaranya, artinya ini kan ada senyawa-senyawa, entah CO2 atau oksigen dan sebagainya. Dan memang kita sehingga bagian sininya, envelopnya, envelopnya itu memang harus sampah udara, jadi biar terjadinya sinar X-nya itu tidak terganggu. Oke ya, jadi subnya itu ada katoda yang negatif tadi, di dalamnya adalah ada filamen sama focusing. Kemudian anoda yang positif itu dilengkapi dengan target. Target intinya yang tempat tempat yang akan ditabrak. Yaitu tadi targetnya adalah tungsten. Nah, focusing tab-nya ini loh, focusing tab. Jadi agar awan elektronnya itu mengarah ke sini saja, anoda saja, hanya gitu. Ini juga, ini yang atas itu, ini juga adalah focusing. Oke, ini ada beberapa fungsi dari tabung pesawat sinar X. Jadi tabung pesawat sinar X itu ada yang terbuat dari metal atau logam, kemudian ada juga yang terbuat dari kaca khusus seperti ini, kaca khusus. Oke, ini adalah beberapa contoh. Otomatis yang ini adalah yang rotating, ini ada yang stationary, yang diam. Ini rotating. Artinya rotating saja modelnya macam-macam ya. Oke ya, kalau lihat ini kan tapi prinsipnya sama saja. Jadi ini berputar. Berarti kalau sini apa ini? Ini katodanya ya. Ini katoda, ini filamen. Kemudian nabrak ke ini disnya adalah tungsten. Kemudian ini anodanya. Oke, kemudian dia akan memancarkan sinar X ke bawah. Ya windownya berarti ini dari sini sampai sini gitu. Tempat keluarnya. Ya, nah ini yang stationary. Jadi yang filamen, katodanya dari sini, elektronnya ke sini, nabrak ini, kemudian terjadi sinar X. Sinar X-nya sebenarnya kan arahnya macam-macam ya. Artinya yang
Windownya hanya yang ini, artinya yang ini loh, yang kecil ini dia tidak keluar dari tabung. Nah oleh sebab itu maka windownya dan tabungnya ini juga bahannya harus sangat kuat, artinya dia tidak bocor. Artinya jangan sampai sinaris yang kita inginkan ini keluar. Dan ya sama. Nah ini berarti mana nih? Ini yang terbuat dari kaca. Berarti ini katodanya ada di sini. Kemudian ini kulangannya. Kemudian ini apa? Anoda. Iya, anodanya berputar. Ini sama. Lainnya anodanya kalau ini sistemnya intinya sama sebetulnya. Cuma kalau ini sampai sini kan gabung ya. Tapi kalau ini kan putus. Ya. Nah, ini disnya berarti katodanya dari sini, nabrak ke sini. Jadi saja macam-macam, tapi ya kurang lebih sama saja. Jadi ada yang diam, anodanya diam, dan ada yang anodanya bergerak. Oke, rumah tabung itu fungsinya adalah menyelubungi dan mendukung komponen. Jadi komponen-komponennya itu yang menutup lain menyelubungi kayak ditutup itu ya. Kemudian sebagai perisai atau penyerap radiasi, kecuali untuk radiasi yang melewati jendela. Ya, intinya dia jangan sampai sinar X-nya ke segala arah. Makanya ditutup pakai tabung. Nanti dibuka sedikit di jendelanya, jadi terarah saja. Kemudian untuk menghindarkan sebagian besar panas dalam tabung karena memiliki permukaan luar yang relatif besar. Jadi panasnya dialirkan, betul kan? Ya kayak apa namanya? Kayak motor itu juga sama ya. Kalau motor itu kan biasanya kan di dalam pemanasannya kan di mesinnya. Kan motor kan ada yang begini loh. Mesinnya ini kan kadang-kadang begini lah. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya ya ada permukaan ininya luas. Artinya kalau menurut saja, ini kan yang bersentuhan dengan luar itu kan ini ya, ini saja. Tapi kalau ada kayak gini kan, ini bisa menghasilkan panas, mengeluarkan panas. Atau ada kulkas juga kulkas belakangnya kan kadang-kadang ada kayak gini loh. Ada. Itu tujuannya ya yang diri panas biar panasnya nyebar. Jadi pendingin aja. Atau AC pasti ada pendinginnya biasanya dibuat. Nah ini sama saja ya. Jadi sebenarnya kan yang panas banget kan di dalam sini. Iya. Cuma ini kan kalau nggak disebarkan maka dalamnya kan nanti panas banget. Nah otomatis nanti akan disebarkan ke rumah tabungnya. Itu tujuannya adalah mengurangi panas. Oke ya, untuk menghilangkan sebagian besar panas dalam tabung karena memiliki permukaan luar yang relatif besar untuk melepaskan panas ke udara. Oke, sistem pendingin atau olinya ya untuk mendinginkan cup pada saat terjadi sinar. Jadi fungsinya pendinginnya untuk mendinginkan dulu ya. Kemudian caranya untuk apa? Tidak mengalami perubahan dengan panas yang tinggi. Artinya kalau kena panas tidak meleleh, kena panas tidak tambah panjang, pakai kereta api kayak gitu. Jadi dia harus kuat panasnya. Dapat bekerja sebagai isolator, tidak menguap terhadap panas, ya gitu ya, harus bersih, kemudian menyerap dan melepaskan panas. Gitu. Intinya tujuannya adalah agar dingin, karena 99%-nya kan menjadi panas ya. Panas. Yang 1%-nya saja yang menjadi sinar. Window yang jendela ya. Bentuknya kotak, terletak di bawah perisai, terbuat dari PB. PB itu dia tidak tembus radiasi. PB dengan ketebalan tertentu maksudnya. Fungsinya sebagai perisai dan mengaruh luas lapangan penyinaran.
atau kolinator ya. Ini kita juga sebagai kolinator. Oke, berikutnya berarti di sini ya, ini contohnya. Oke, jelas ya? Oke, kemudian filter. Filter ya namanya filter. Filter berarti menyaring suatu bahan yang terdapat pada tabung sinarik yang berguna untuk menahan radiasi dengan gelombang yang panjang. Ini salah nulis. Ini sebenarnya bukan file saya ya, karena saya agak sempat buat jadi tak pakai filenya orang lain. Kalau saya kasih pusing ya. Oke, ini maksudnya berarti panjang gelombang. Jadi kalau sinar X itu dia panjang gelombangnya kecil. Otomatis kalau panjang gelombangnya kecil, energinya besar. Kalau panjang gelombangnya terlalu besar, itu bukan sinar X sebenarnya. Kan ada loh tadi di gelombang elektromagnetik, tapi panjang gelombang paling kecil apa? Sinar gamma. Nanti bawahnya ada sinar X. Yang paling panjang berarti gelombang radio. Kira-kira inginnya adalah melewatkan yang panjang gelombang, yang kecil-kecil saja yaitu sinar X. Tapi yang panjang-panjang, yang bukan sinar X itu tidak kita keluarkan dari situ atau difilter, jadi nggak lolos. Filter dibagi menjadi dua, yaitu filter dalam dan ada filter tambahan. Filter dalam itu gambarnya ada ya. Oke, ini tabungnya. Kemudian ini adalah envelope itu yang bentuknya kayak apa ya? Cembung gitu. Amplop lah. Amplop isi uang, tapi ini amplop isi katoda. Oke ya, jadi di sini saat keluar ini ada filter pertama, ini adalah filter yang dalamnya, filter dalam, ada filter tambahan. Filter dalamnya ini, jadi saat dia terjadi sinar X kan dia akan memancarkan sinar X ke window. Sini loh. Nah, sini itu akan ada filter pertama yaitu sekitar 0,5 mm aluminium. Jadi bahannya terbuat dari aluminium. Ini filter yang pertama yang dalam. Kemudian filter tambahannya ini ada terbuat dari aluminium lagi dan panjangnya sekitar 1 mm. Kemudian ini ada mirror berarti nanti ini sama, ini jadi yang tambahan juga. Besarnya adalah tebelnya adalah 1 mm aluminium. Jadi total semua filternya, filter aluminiumnya itu ada 2,5 mm aluminium. Oke, kita bahas insert tube atau envelope apa aja. Yang gambarnya ini, yang apa? Menyambung gitu loh. Lah yang harus apa namanya? Hampa udara itu adalah yang semua yang ada di envelope ini harus hampa udara. Hampa udara itu berarti ya vakum ya, sedot. Oke, berarti di dalamnya ada otomatis ada anoda dan katoda yang menempel pada rumah kedap udara, gitu ya. Di sini sebagai envelope. Envelope dan isinya sering disebut sebagai insert tube yang merupakan bagian dari tabung yang memiliki umur alat yang terbatas dan dapat diganti bersama dengan tube housing atau tabung. Umumnya terbuat dari kaca. Bisa pakai kaca, bisa pakai metal. Itulah ya, jelas ya. Intinya yang kita lihat biasanya ini envelope-nya itu ini, lainnya envelope-nya di sini. Dan tabung sinar ini dirancang dan dibangun untuk memaksimalkan produksi
sinaptis dan menghilangkan panas yang dihasilkan secepat mungkin. Ya dibuat tabung kan tujuannya adalah sinaptis yang terbentuk itu semaksimal mungkin. Kalau nggak ada tabung otomatis kan dia tidak mungkin hampa udara. Jadi pasti akan ya terbentuknya nggak banyak sinaptisnya. Kemudian pengontrolan terhadap target katoda itu juga susah. Jadi membuat tabung itu kan untuk dibuka di mana pesawat sinarexnya akan terbentuk. Dua elemen prinsip tabung ya itu adalah katoda dan anoda. Elektron listrik melalui tabung dari katoda dan anoda, elektron mengalami perubahan energi menjadi panas dan sinarex. Itu saja. Ulang-ulang ya. Intinya elektronnya dari katoda menabrak ke anoda. Kemudian energi dari pergerakan elektron itu dirubah menjadi dua buah energi panas sama jauh cuy sama itu. Anoda adalah komponen di mana sinarexnya dihasilkan. Oke, jelas ya? Dihasilkan. Kalau katoda kan belum terbentuk kan? Ya katoda itu untuk menghasilkan awan elektron. Elektron nabrak bahan itu kan dia bisa jadi sinaris. Sinaris ada dua. Sinaris apa sih? Karakteristik sama kalau karakteristik sinaris karakteristik berarti dia terjadi karena adanya eksitasi. Perubahan dari satu orbit ke orbit yang lain. Kemudiannya kulit kedua ditabrak oleh elektron. Kemudian dia bisa berbelok. Kemudian yang dua, yang tiga turun. Nah, itu kalau nggak ada yang nabrak yaitu elektron, otomatis nggak mungkin terjadi loh. Dan menabraknya harus cepat. Makanya tegangannya harus tinggi. Oke, kemudian kalau Grams lambung ya karena ada elektron bergerak tapi mendekati inti atom ya, jadi inti atom. Nah inti atomnya, nah kalau kita ngomong inti atom, elektron pada atom itu berarti atom apa itu? Tungsten. Itu, ya kan? Berarti yang kita ya mana tahu yang tambah jelas. Lainnya targetnya, berarti ini elektron biasa. Nah ini tungstennya, targetnya itu tungsten. Jadi saat elektron nabrak tungsten, maka terjadi ya tadi bisa eksitasi, bisa pembelokan karena ada inti atom pada target. Jadi yang kita ngomongin atom, inti atom itu berarti kalau targetnya tungsten ya tungsten. Di sini. Oke, ada apa ini? Anoda adalah komponen di mana sinarexis dihasilkan. Sebagian besar anoda terbuat dari logam, ya, dan terhubung ke sisi positif rangkaian listrik. Ya. Ini agar tegangannya, beda tegangannya keluar. Ya. Anoda memiliki dua fungsi, yaitu mengubah energi elektron ke sinarexis, kemudian mengusir panas yang terjadi pada sinarexis yang terbentuk. Ya, karena dia logam kan. Logam itu berarti dia akan menghantarkan panas. Dan yang juga, misalnya yang menghasilkan api itu kompor. Tapi kalau kompornya itu apinya itu tak tempelin pisau kan panasnya menyebar. Tujuannya agar memindahkan panasnya. Oke, bahan anoda yang sering dipakai adalah tungsten. Tungsten itu punya nomor atom 74. Ini bisa dilihat di tabel periodik. Yang artinya sebenarnya yang nomor atom, kalau kita pakai nomor atom yang 90 sebagainya itu ya nanti sinarexisnya akan terjadi lebih banyak. Cuma masalahnya yang di atasnya ini ternyata walaupun tinggi tapi dia tidak kuat panas. Dan tungsten itu termasuk yang buang panas. Memiliki titik lebur yang tinggi. Titik lebur itu misalnya nih
APD jadi kelenturnya 200 derajat Celcius. Berarti kalau tak bakar 200 dia meleleh. Nah kalau untuk set 3.400 berapa ya? Baru bisa melepuh. Jadi kalau kita panasin cuma 2.000, 3.000 pas itu derajat Celcius itu tidak akan apa-apa sampai Celcius. Tingkat pemuaian yang relatif rendah, muaian atau ya jadi panjang gitu. Dan nanti kalau dipanasin jadi panjang, intinya gitu ya. Intinya mudahnya itu syarat dari anoda itu sekali lagi dia harus temperaturnya tinggi dan tahan panas. Tapi kalau tahan panas saja tapi nomor atomnya sedikit, maka ya nanti nggak ada sinarik juga atau kecil gitu. Jadi dia temperaturnya harus tinggi sama kuat panas. Anoda disebut juga elektroda positif. Tempat meletaknya target, oke ya. Terbuat dari tungsten, batang CU. Batangnya terbuat dari CU. Ada dua tipe, sudah ya, stasioner, anoda sama rotatif. Yang stasioner itu sudah dibahas tadi. Jadi kalau yang tetap itu untuk yang MA-nya kecil, untuk dia tahu ya apa namanya foto gigi atau mamografi itu juga kadang-kadang pakai yang satu sudah cukup lah ya. Nah tapi kalau yang rotatif apa anoda jadi yang general purpose, berarti ya sinaris pada umumnya lah ya untuk semua penggunaan semuanya. Oke lah, misalnya ini anoda ini adalah anoda positif tapi sebenarnya ditempeli oleh tungsten. Biasanya miring agar sinariksnya nanti ke bawah. Jadi bentuknya dilakukan lebih kelihatan. Jadi kayak piring dibalik gitu aja. Nah ininya kan otomatis ini kan miringnya. Ini kan sudah otomatis miring ini. Ya kan kalau dibuka kan sudah miring. Oke, ini terbuat dari tungsten, kemudian belakangnya dari molybdenum. Oke, kemudian focal spot untuk fokus. Tidak semua daerah anoda terlibat dalam produksi sinar X, hanya sebagian kecil yang terlibat ya, yang disebut itu adalah focal spot. Jadi mudahnya kalau ini segini, otomatis yang kena itu enggak seluruhnya ya, sebagian kecil saja. Nah, dimensi focal spot itu terbentuk persegi panjang dan biasanya memiliki diameter 0,1 sampai 2 mm. Kecil ya. 2 mm kecil, berarti 0,1 enggak kelihatan. Oke ya, focal spot adalah salah satu faktor yang harus dipertimbangkan ketika memiliki sebuah tabung sinar X untuk aplikasi tertentu. Ada dua jenis ya, yaitu fokus kecil sama fokus besar. Kalau yang kecil itu untuk mengurangi kekaburan gambar, kemudian gambarnya lebih tajam, visibilitasnya juga lebih detail. Tapi kalau yang fokus besar memiliki memiliki kapasitas penghilang panas yang lebih baik. Anda ada gambarnya sih? Jadi ya. Jadi kan ada dua ya, ada yang ini yang satu, yang dua yang ini. Berarti yang kecil ini yang besar. Ya kan? Ini kalau yang kecil ya jadi mengenai ini lebih kecil, mengenai lebih besar. Otomatis kalau yang besar kan tadi logis ya. Jadi kalau yang besar kan nanti kan panasnya kan lebih tersebar, ya kan? Kalau panasnya lebih tersebar, berarti dia lebih kuat terhadap panas. Kalau ini fokusnya tetap bagus. Oke ya. Kemudian field effect. Field effect
adalah efek dari kemiringan bidang target terhadap distribusi intensitas pada lapangan penyinaran. Kan gini, ini kan miring, dong. Nanti sinar X kan gini, kemudian mengenai garis ini lambdanya. Otomatis kan karena miring itu kan berarti yang sini kan lebih pendek daripada yang sini loh, sampai ke titik ini lah. Berarti kan distribusinya sebenarnya nggak seragam. Nah, kalau dia mirror biasa ya, jadi dari sini rata, otomatis kan semuanya kesininya sama. Tapi kalau miring, ini kan nanti ada perbedaan. Nah, itu miring ya. Dan kan miring, otomatis yang sini kan lebih pendek daripada yang dari sini ke sini loh. Nah, itu kan menyebabkan distribusinya kan nggak apa ya? Nggak seimbang. Nah, itu yang disebut sebagai Hill effect. Hill effect. Kalau ya, efek dari kemiringan bidang target terhadap distribusi intensitas pada lapangan penyinaran. Oke, yaitu menyebabkan Hill effect. Pada umumnya semakin kecil fokus spotnya pada tabung sinar X, maka semakin besar efek Hillnya. Jadi semakin kecil fokusnya dia semakin besar ya. Perbedaan intensitas radiasi pada penggunaan sinar X pada lapangan penyinaran meningkat kira-kira 45 derajat. Jadi kemiringan lapangannya dia dibuat 45 Derajat. ya, kalau letak ini kan berapa? 90. Jadi dibuat ini. Efek Hill atau Hill efek Hill harus dipertimbangkan pada struktur anatomi yang mempunyai ketebalan yang berbeda densitas.